Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita ya. Pada pengajian yang lalu kita sudah membaca dawuhnya Imam Ghazali ya, bahwa ketika kita menuntut ilmu ya, terus niat kita itu salah dalam menuntut ilmu cuman karena ingin bersaing, ingin menarik perhatian manusia, supaya pengen dipuji, dihargai, dihormati, apalagi cuman karena kepengen ngumpulin harta benda dunia ya. Jauhnya Imam Ghazali, orang yang seperti ini adalah orang yang rugi ya, seperti merobohkan agama kita sendiri dan juga merusak diri kita sendiri, serta menjual akhirat dengan dunia yang harganya murah. Nah, kalau seperti itu berarti kita menjadi orang yang rugi. Lawang akhirat masa dijual ditukar dengan dunia ya. Kalau sudah rugi ya, apalagi di akhirat ya, kita bakal celaka ya. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Bahkan guru yang mengajarkan kita ya pada maksiat itu seperti orang yang menjual pedang kepada perampok jalanan ya, pada perampok jalanan ya. Jadi guru yang membantu kita dalam kemaksiatan ya, itu seperti orang yang menjual pedang pada perampok jalanan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, man a'ana ala ma'syiatin walau bisyadri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong, membantu dalam kemaksiatan walaupun setengah kalimat, maka ia termasuk sekutu dari orang yang bermaksiat tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Mari kita lanjutkan bacaan kita. Wa in kanat, dan apabila ada apa niyatuka, niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallah, antara kamu dan Allah Ta'ala, min talabil ilmi, dari mencari ilmu, niat al-hidayata, niat mencari hidayah, tuna mujarodir riwayah, bukan niat semata-mata untuk bisa meriwayatkan. Kalau niatnya kita dalam mencari ilmu itu tulus, lurus, mencari hidayah Allah, bukan semata-mata untuk bisa meriwayatkan hadis-hadis, bisa menjadi kita lebih terkenal ya, pandai, dibilang ustadz ya. Kalau niat kita bukan seperti itu, fa'abshir, maka bergembiralah, fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat, tabsutulaka, membentangkan, laka kepadamu, ajnihataha, sayap-sayap mereka, sayap-sayap malaikat, idza masyaita, ketika kita berjalan menuntut ilmu, wahidanal bahri, dan ikan-ikan di lautan, tastaghfirulaka,
memohonkan ampun kepadamu idza sa'aita, ketika kamu berjalan menuntut ilmu. Masya Allah ya. Jadi kalau belajar kita benar-benar karena Allah, hanya mencari ridho Allah ya, maka malaikat-malaikat itu membentangkan sayapnya menaungi kita ya, serta ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepada kita ketika kita berjalan menuntut ilmu. Masya Allah ya. Walakin yambahi, dan akan tetapi patutlah laka bagimu apa anta'allama, agar tahu siapa kamu, qabla kulli syai'in, sebelum sesuatu, annal hidayah, sesungguhnya hidayah, alladhiya hidayah, iya samratul ilmi, yaitu adalah buahnya ilmu. Jadi hidayah itu adalah buahnya ilmu. Laha, itu hidayatun ada permulaan, wa nihayatun, dan ada akhir atau puncak, wa dhahirun, dan ada batin, wa dhahirun, dan ada luar, wa batinun, dan batin dalam. Jadi dalam hidayah itu ada permulaan, ada akhiran, ada luar, ada batin ya. Karena hidayah itu adalah samratul ilmi, adalah buah daripada ilmu. Walau wusula ila nihayatiha, dan tidak akan sampai ila nihayatiha, pada puncaknya hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali engkau telah menyelesaikan, mengokohkan awalnya daripada hidayah. Jadi tidak akan berhasil kalau kita tidak menyempurnakan dulu awalnya hidayah. Wala ngasur, dan tidak akan mengetahui ala batinnya, atas batinnya hidayah, illa ba'da wukufi ala dhahiriha, kecuali setelah sempurna mengetahui atas luarnya hidayah. Jadi kita itu tidak akan tahu dalamnya sebelum kita tahu dulu luarnya ya. Contohnya, kita tidak akan tahu jeruk itu isinya manis atau asam ya. Sebelum kita buka kulitnya. Kita tidak akan tahu dalamnya hidayah sebelum kita tahu luarnya, sebelum kita belajar daripada luarnya hidayah. Itu kata Imam Ghazali seperti itu. Jadi belajarlah dari awal ya, dari kulitnya ya. Kita tidak akan tahu dalamnya kalau kita tidak mempelajari kulitnya terlebih dahulu. Jangan moro-moro langsung dalamnya ya. Tidak mungkin ya. Kalau kita pengen mencapai dalamnya, tentu diawali dengan luarnya. Dari luarnya dulu baru masuk ke dalam ya, gitu. Nah, sedikit-sedikit aja ya, kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.